Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace, maka firman Tuhan tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, maka Nabi Musa menyampaikan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan. Bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat saudaraku ya, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintah padamu hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan kamu akan menikmati yang baik, menerima berkat. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata kutuk yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Gunung Gerizim mengucapkan berkat, Gunung Ebal mengucapkan kutuk. Dan menarik sekali di dalam kutuk yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua akan terkutuk. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutuk lebih menyeramkan, yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti diperkenalkan. Ini suami saya. Kita sudah mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arak saudara ya. Percayalah, jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi. Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir, yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan perbuatan. Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu. Ya, banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kita akan menerima berkat. Kalau kita melawan, kita akan dimakan oleh pedang ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita kalau Ulangan 28 itu isinya berkat saudara ya. Tapi Ulangan 27 isinya kutuk, nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang terkena itu. Salah satunya tidak menghormati orang tuanya. Sudah jelas perintah menghormati orang tua itu disertai dua berkat khusus. Pertama, yaitu akan berbahagia atau diberkati, blessed, barak, tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang, ya. Untuk apa panjang umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, saudaraku ya. Disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa, saudaraku? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Ya, saya menghormati orang tua saya, orang tua rohani, dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah berkat. Look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang menuju menyembah Tuhan. Yang di rumah juga saya undang untuk siapkan hati Anda untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 118 bahwa inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukaria karenanya. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalm 118. Mari kita bangkit berdiri, let us stand on our feet.
Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Lord Jesus, we know, as we pray and worship, You are here in our midst. Kita naikkan lagu ini sama-sama. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan sama-sama, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan saudara-saudara, nyanyikan sama-sama, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, oh, lebih baik
hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan diri kami percaya Tuhan saat kami angkat tangan, Yesus Tuhan turun tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Mari kita berikan senyuman kepada kanan dan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihimu. Amen. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan Bapa, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Berapa banyak yang percaya Yesus Tuhan sumber kekuatan kita? Katakan saya percaya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Wonderful, wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross, mercy over me. No eye has seen, no eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. Nothing on earth is as beautiful as you. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. Nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. My soul, my soul, my soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one. My soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one. Selamat pagi, menjelang siang pada setiap dari Anda yang hadir dalam ibadah kita hari ini. Untuk Anda yang menyaksikan ini secara online, selamat beribadah dengan Gereja Roh Kota Philadelphia. Senang sekali Anda bisa semua berkumpul di sini. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Luar biasa ya. Hanya ingin mengingatkan setiap Anda bahwa kita mempunyai beberapa informasi bahwa Anda jalan ke depan, tetapi ke depan akan pilih banyak brosur yang Anda bisa ambil. Ada informasi, ada prayer card kalau Anda punya prayer request, atau Anda bisa berikan masukan ke kotak persembahan yang ada di sana, saudara. Biasanya kalau dalam live group, dalam kelompok puasa malam, kita doakannya bersama-sama. Lalu ada informasi tentang perjalanan secara online, Anda juga bisa bawa pulang
Lagi besok kan ya itu kan Sabtu ini saudara akan memasuki tanggal 22 ya, ada keluarga dari Rudi, Fafan dan juga dia membuka rumahnya dan mereka tinggal di Jakarta untuk merayakan hari tahun yang ke-4 dan kemarin ya. Jadi ada semua juga hari Minggu ini setelah ibadah kita bisa pergi bersama-sama buat Anda yang punya mobil. Saya akan kirimkan melalui grup-grup WA mungkin kalau Anda adalah bagian dari grup WA itu. Saya sebenarnya kepikiran untuk membuat grup WA di mana ini khusus untuk informasi gereja aja saudara. Jadi nggak bisa di-reply, nggak bisa ditulis apa-apa kecuali hanya untuk menampilkan pengumuman-pengumuman gereja. Saudara, berapa banyak dari Anda yang mempunyai at least 30 grup WA saudara? Bentar-bentar ada grup baru, bentar-bentar ada grup baru, nanti forward ini, forward itu, aduh penuh semua saudara ya. Makanya saya sangat berhati-hati untuk mau bikin grup WA karena saya yakin Anda pasti gak akan kekurangan lah grup WA lah. Tapi saya masih memikirkan itu, kalau Anda setuju mungkin saya ingin memasukkan Anda ke dalam grup itu dan semua orang bebas untuk keluar dan masuk saudara dalam grup itu. Jadi kalau misalnya kira-kira Anda terlalu banyak Anda bisa keluar, kalau Anda ingin gabung untuk mendapat informasi yang lengkap gitu. Karena saya pikir ada beberapa pengumuman yang seperti ini yang mungkin kita nggak bisa tampilkan di Facebook karena terlalu umum saudara. Tapi kalau di WA ya umum, tapi umum khusus dengan gereja kita gitu. Kalau di Facebook mungkin khusus yang terbuka untuk umum, acara-acara yang semua orang bisa datang. Jadi saya masih kepikiran itu, jadi Anda kasih tahu saya kalau Anda punya opini atau kita akan buat atau enggak. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Sekali lagi senang Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Kita di gereja ini kita nggak menjalankan persembahan hanya di hari-hari tertentu aja, di event-event khusus saja kita jalanin persembahan. Tapi kalau Anda ingin menjadi bagian dari apa yang kita kerjakan di gereja lokal ini, Anda bisa berikan persembahan Anda di kotak persembahan yang terletak di sana, saudara. Boleh saya mengundang Anda untuk mungkin bangkit berdiri sekali lagi. Bobby akan memimpin kita dan Aaron akan memimpin kita satu pujian lagi. Setelah itu kita akan mendengarkan firman. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Kau kumpulkan kami di sini sebagai gerejamu, sebagai komunitasmu Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukanlah hanya ritual, aktivitas agamawi yang kami lakukan, tapi melainkan kami berkumpul karena kami percaya bahwa ada perintah dari Tuhan supaya gerejamu berkumpul. Ada perintah dari Tuhan supaya kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap kali kami berkumpul Tuhan, kami juga ingin mempunyai ekspektasi di mana Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami lebih penting daripada kehadiran siapapun juga. Kami rindu Tuhan, sebab kami percaya kalau Tuhan hadir, maka segala sesuatu yang luar biasa terjadi Tuhan. Perubahan hidup terjadi, pelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami percaya di itu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan atas setiap pemberian yang diberikan untuk gereja ini. Biarlah kami sebagai pihak gereja diberikan hikmat untuk kami bisa mengelola apa yang telah dipercayakan Tuhan dan dipercayakan jemaat setempat. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya Bapa kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu Bapa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan Bapa memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, kami sungguh bersyukur
baik, Engkau yang tahu segala yang kami butuhkan. Engkau yang tahu segala isi doa kami dan segala isi hati kami. Kami percaya kami punya Bapa di surga yang begitu luar biasa, yang berjanji untuk menjaga, merawat, dan memenuhi segala kebutuhan kami. Doa kami dan kerinduan kami, biar semakin hari kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Setiap hari dan semakin hari Tuhan semakin nyatakan siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan-Mu, kami berdoa Tuhan, yang pertama-tama Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu. Biarlah semua yang disampaikan berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Yang kedua Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami bisa mengerti segala sesuatu yang diberitakan pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami membantu memberikan pengertian, membantu memberikan hikmat untuk segala sesuatu yang kami pelajari hari ini. Dan berikutnya Tuhan, kami minta sekali lagi kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami sementara firman diberitakan. Kami percaya Tuhan, kalau ada di antara kami yang kehilangan pengharapan dan semangat hidup, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan berikan semangat hidup yang baru. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit baik secara fisik maupun secara emosional, hari ini Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan dan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami Tuhan yang masih terbelenggu dengan kebiasaan dosa, hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemerdekaan, terlepas dari semua kebiasaan dosa. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami, supaya kami bisa mempunyai hati yang menerima akan firman yang diberitakan. Sehingga firman itu bisa bertumbuh, bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami ingin terus menjadi berkat, kami ingin terus menjadi terang dimanapun kami berada. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kami, mereka tahu bahwa ada Yesus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk. Come on, man. When we were little, it was much more dangerous than this. And we'd go down cliffs on our bikes, and we wouldn't even wear a shirt. Can't believe we didn't wear helmets. Well, now that I'm a parent, I think much differently. Yes, you do. I think that's about it. Okay, honey, you ready to go? Hop, hop. Come on, you can do it. You're a big girl. Come on. Oh, yeah, here we go. Here you go, you're doing it. Oh. Honey, are you okay? Are you all right? Can you move? Can you help me over here? Baru-baru ini saya ketemu dengan sebuah artikel, saudara. Artikel ini menceritakan sesuatu yang unik. Artikel ini memberitahu kepada setiap kita bahwa setiap seseorang melakukan aktivitas, pasti aktivitas itu mempunyai resiko, saudara. Yang uniknya artikel ini bilang gini, setiap aktivitas yang kita lakukan, ini probabilitas atau persentasi seseorang itu akan meninggal karena melakukan aktivitas ini, katanya saudara. Contohnya di dalam artikel itu dibilang gini,
Setiap kali kita nyupir mobil atau seseorang nyupir mobil, kemungkinan kita untuk meninggal dari kecelakaan mobil itu adalah 1:102, saudara. Jadi sekitar kurang sedikit dari 1%. Kemungkinan seseorang itu meninggal dari kecelakaan pesawat terbang, probabilitasnya adalah 1:200.000, saudara. Probabilitas seseorang meninggal karena nyebrang jalan adalah 1:541. Kesimpulannya saudara, naik mobil sama nyebrang jalan ternyata lebih bahaya dari naik pesawat. Kemungkinan seseorang meninggal karena diserang sama anjing, katanya saudara, adalah 1:70.000. Kemungkinan seseorang meninggal karena diserang atau disengat oleh lebah 1:57.000, saudara. Jadi kesimpulannya, main-main sama anjing ternyata lebih bahaya daripada terbang naik pesawat, saudara. Di Amerika ini diperkirakan 1 dari setiap 6 orang itu akan meninggal karena serangan jantung. 1 dari setiap 7 orang akan meninggal karena kanker. Kanker apapun jenis kanker. Berikutnya, berapa dari Anda yang suka untuk melakukan aktivitas yang berbahaya, saudara? Yang Anda berpetualang, adventures. Siapa yang pernah bungee jumping di sini? Pernah gak bungee jumping? Ya. Bungee jumping itu lompat, saudara, kaki kita diikat ya, lompat ya. Itu kemungkinan seseorang meninggal dari bungee jumping sangat kecil sekali. 1:500.000. Kemungkinan seseorang meninggal dari terjun payung, ada yang pernah terjun payung di sini? Skydiving? Ada yang pengen? Boleh? Lihat tangannya. Itu 1:101.000. Kemungkinan seseorang untuk meninggal karena mereka pergi ke konser atau dance party, atau clubbing, atau orang dulu namanya diskotik, saudara. Itu 1:100.000. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Nonton konser atau ke diskotik lebih bahaya daripada skydiving atau bungee jumping, saudara. Hari ini kita akan memasuki minggu kedua dari serial khotbah yang kita beri judul Why Worry? Kenapa kita hidup dalam kekhawatiran, saudara? Ya kan? Anda mungkin bilang, ya mulai khotbah aja udah dikasih tahu gitu-gituan, gimana kita nggak tambah khawatir? Seperti yang kita tahu semua ya, kekhawatiran sifatnya itu universal. Artinya apa? Semua dari kita khawatir, saudara. Kekhawatiran itu nggak pandang bulu, Anda mau orang apa, Anda mau umur berapa, pasti kita semua punya kekhawatiran. Mau orang anak umur 10 tahun sampai 80 tahun atau siapapun dari mereka, saudara, kita pasti bergumul dengan kekhawatiran. Walaupun apa yang kita khawatirkan di dalam musim kehidupan kita berbeda-beda ya. Anak umur 16 sama orang umur 35 tahun pasti kekhawatirannya berbeda. Ya. Orang umur 70 sama orang umur 25 pasti kekhawatirannya berbeda, saudara. Tapi kekhawatiran itu sifatnya universal. Anehnya saudara, walaupun kita tahu kekhawatiran itu nggak terlalu banyak membantu atau bahkan nggak membantu sama sekali, nggak ada dampak positif, but we still cannot help it. Ya kan, kita tetap nggak bisa menghindari, kita tetap khawatir. Makanya ada yang bilang kekhawatiran itu ibaratnya seperti kursi goyang, saudara, rocking chair. Ada banyak energi, ada banyak pergerakan, pokoknya ada banyak aktivitas, tapi ya nggak kemana-mana ya, di situ-situ aja, saudara. Makanya dibilang bahwa kekhawatiran itu seperti ini, membuang energi kita, membuang tenaga kita, ya kan, tapi nggak kemana-mana, di sini aja, saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi, cuma mau ingetin, kalau kita melakukan serial khotbah ini bukan tujuannya bukan saya berdiri di sini dan bilang, oh apa yang Anda khawatirkan itu masalah enteng, pergumulan Anda itu gitu aja dipusingin. Bukan tujuannya seperti itu, saudara. Ya kan, kalau tujuannya seperti itu pasti nggak akan membantu. Yang Anda malah kesel sama saya karena saya meremehkan kekhawatiran Anda, ya kan. Tujuannya bukan seperti itu, saudara. Tapi makanya saya berdoa supaya melalui serial khotbah ini, kebenaran yang kita sampaikan itu akan membantu Anda untuk menghadapi kekhawatiran dalam kehidupan Anda semua dan kehidupan kita semua, saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutin sedikit mengulang dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. Kita melihat
perkataan Yesus ketika Yesus berbicara mengenai kekhawatiran di Matius 6 ayat 24. Saya akan ulang saudara, saya baca. Beri saya waktu mungkin sekitar 5 menit untuk mengulang apa yang kita bicarakan minggu lalu. Dikatakan seperti ini, kalau enggak Anda baca deh, biar bisa membantu saya saudara. 1, 2, 3. Tak seorang pun, karena jika demikian, berikutnya, kamu tidak dapat mengabdi, karena itu janganlah khawatir, saudara. Ternyata Yesus bilang di sini bahwa kekhawatiran kita itu ada hubungannya dengan pengabdian kita. Dengan kata lain, di dalam kehidupan ini kita ini mengabdi kepada apa atau kepada siapa sih? Ya kan? Artinya fokus kita, pikiran kita, tenaga kita itu fokusnya kita berikan kemana. Karena apapun yang pengabdian kita ada hubungannya dengan kekhawatiran. Saya tulisnya gini, ini bahasa Inggrisnya. The things that you are most devoted to fuel the things that you worry about the most. Bahasa Indonesianya, hal-hal yang Anda berikan, pengabdian Anda yang terbesar, itulah yang akan memicu hal-hal yang paling Anda khawatirkan. Karena sekali lagi, kekhawatiran itu ada hubungannya dengan pengabdian kita. Our worry connected to our devotion. Makanya pertanyaan yang bagus untuk setiap dari kita tanya, kalau kita sering khawatir, kalau dikit-dikit kita khawatir, ini pertanyaan ini, sebenarnya pengabdian kita itu kepada siapa atau kepada apa, saudara? Kenapa kita terus khawatir? Mungkinkah pengabdian kita kepada hal-hal yang enggak menentu? Seperti masa depan, ya kan? Seperti perekonomian. Makanya kita khawatir. Kalau misalnya kita taruh pengabdian kita kepada Tuhan yang pasti, saudara, mungkinkah itu adalah solusi supaya kita nggak selalu khawatir? Karena kita menaruh pengabdian kita kepada sesuatu atau kepada seseorang yang pasti. Nah, kenapa saya bilang menarik, saudara? Karena Yesus berkata bahwa kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Ya, Mamon itu harta benda, saudara. Uang dan harta benda, saudara. Menariknya Yesus nggak bilang gini, kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada iblis. Tapi yang dia pakai adalah Mamon. Saingan terbesar Tuhan kok dia bilang Mamon, saudara. Nah, kenapa ini menarik, saudara? Karena kita mikir gini, biasanya kalau kita ngomong soal uang, itu biasanya cuma soal hitung-hitungan, cuma soal angka, ya kan, cuma soal manajemen keuangan. Tapi Yesus bilang, oh ternyata enggak. Keuangan adalah masalah rohani, keuangan adalah masalah spiritual. Terkadang kalau kita ngomongin urusan harta benda, ya kan, kita sering bilang gini, oh saya beli itu karena itu kebutuhan. Oh saya ngumpulin itu karena itu hobi saya, ya kan. Oh saya koleksi itu, saya koleksi ini karena itu saya suka. Yesus bilang gini, kalau kamu enggak hati-hati, semuanya itu bukan hanya sekedar koleksi dan hobi. Melainkan itu bisa menjadi tempat di mana engkau taruh pengabdian terbesarmu. Yesus bilang makanya harta benda bukan hanya soal harta benda. Melainkan masalah spiritual, masalah kerohanian. Yesus nggak bilang bukannya Anda nggak boleh punya keuangan yang sehat. Yesus juga nggak berkata bukannya Anda nggak boleh mengkoleksi sesuatu atau punya hobi sesuatu. Bukan. Tapi yang Yesus bilang, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Jangan sampai pengabdian kita, waktu, tenaga, energi kita berikan kepada hal-hal itu. Makanya dia lanjutkan dengan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Lalu Yesus bertanya kepada kita beberapa pertanyaan yang saya rasa cukup bagus untuk kita bisa merenungkan. Saudara, pertanyaan yang pertama yang Yesus tanya gini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengan kata lain, Yesus menyuruh kita untuk mendefinisikan kehidupan. Rosid, kalau ada yang datang kepada kamu dan tanya,
Bagaimana sih kamu mendefinisikan kehidupan? Hidup sama dengan bagaimana kamu mengisinya. Apakah hanya sekedar hal-hal yang kita khawatirkan? Kita khawatir hidup sama dengan keuangan, hidup sama dengan apalagi punya rumah besar, hidup sama dengan punya kerjaan bagus, hidup sama dengan punya anak-anak pintar. Kan enggak, hidup itu definisinya jauh lebih luas daripada itu semua. Lalu Yesus bilang, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Pertanyaan kedua yang Yesus tanya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Kalau burung-burung itu dirawat dan dijaga dan dipenuhi kebutuhannya oleh Bapamu di surga. Yesus tanya, bukankah kamu jauh lebih berharga dan lebih penting di mata Bapa di surga daripada burung-burung itu? Lalu dia tanya ini saudara, siapakah di antara kamu, yang di antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Pertanyaan yang ketiga, Yesus bilang, siapa di antara kamu yang dengan khawatir mikirin besok gimana ya, nanti gimana ya, nanti kalau ini kejadian gimana ya, kalau itu kejadian gimana ya. Siapa yang dengan kekhawatirannya bisa memperpanjang hidupnya? Yesus bilang, apa sih dampak positifnya dari khawatir? Bisa memperpanjang kehidupan kita kah? Bisa menambah kualitas kehidupan kita kah? Nggak ada ya, justru dampak negatifnya banyak. Darah tinggi, ya kan, penyakit banyak, ya kan? Karena kekhawatiran. Kenapa kita khawatir, Yesus bilang? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Pertanyaan berikutnya, tidakkah ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yesus bilang, ini ada bunga yang diciptakan begitu indah. Ya kan? Raja Salomo yang kaya raya aja jubahnya nggak seindah bunga yang nggak ngapa-ngapain, tapi Tuhan ciptakan begitu indah. Terus Yesus bilang gini, ini ada rumput nih yang hari ini tumbuh terus besok kering, mati, habis itu rumput itu dikumpulin, dibuang. Kalau rumput itu aja dijagain sama Bapa di surga, bukankah kamu lebih penting? Bukankah kamu jauh lebih berharga? Lalu Yesus bilang gini, hai kamu orang percaya. Hai kamu orang kurang percaya, dia bilang gitu. Bahasa Inggrisnya, why do you have so little faith? Ternyata kekhawatiran kita sekali lagi bukan hanya masalah bukan hanya masalah emosi, bukan hanya masalah jiwani, tapi kekhawatiran adalah masalah rohani. Karena ada hubungannya dengan iman kita, saudara. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, Yesus enggak berkata bahwa jangan khawatir karena semua akan berjalan dengan sempurna. Yesus enggak bilang seperti itu. Yesus enggak bilang jangan khawatir sebab enggak ada yang perlu dikhawatirin. Enggak, Yesus enggak bilang gitu, saudara. Yang Yesus janjikan adalah walaupun ada hal-hal yang berjalan tidak sempurna, walaupun perencanaan yang kamu rencanakan akhirnya tidak terpenuhi, walaupun ada banyak kekhawatiran, tapi kamu bisa menaruh kepercayaanmu ke dalam Bapamu di surga yang begitu mengasihi engkau, yang merawat dan menjaga engkau, saudara. Jadi Yesus juga enggak berkata kepada kita, udahlah hidup aja seperti burung-burung di sana, enggak punya rencana, enggak usah ngapa-ngapain. Yesus enggak bilang gitu. Yang Yesus ingatkan kepada kita, setelah kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, kalau Anda butuh kerjaan, Anda telepon, Anda tanya-tanya orang, Anda cari tahu, ya kan? Kalau Anda ingin punya keuangan yang sehat, Anda budget, Anda bikin anggaran, Anda enggak boros-boros, ya kan? Lalu Anda menjadi orang tua yang terbaik, pokoknya semampu Anda untuk menjadi orang tua yang terbaik. Semampu Anda untuk mengasihi suami Anda, mengasihi istri Anda. Setelah Anda mencoba segala sesuatunya, jangan khawatir, Yesus bilang. Percayakan semuanya kepada Bapamu di surga
yang tahu akan kebutuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan saudara. Ayat 31. Dikatakan gini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, dan apakah yang akan kami pakai, saudara. Dia bilang jangan khawatir. Waktu saya mempersiapkan ini, saudara, saya menemukan ternyata ada perbedaan, saudara. Kalau bahasa Inggris itu antara concern and worry, ya kan? Mungkin bahasa Indonesianya saya coba untuk mengerti ini. Ada perbedaan yang besar antara khawatir dan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Sekali lagi, khawatir kita nggak bisa, we cannot help it, ya kan? Kita ya khawatir aja melihat sesuatu, khawatir, saudara. Tapi mungkin setiap orang bisa punya kekhawatiran dan kita masih logis, saudara. Kita masih bisa mengendalikan keadaan. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran, kekhawatiran kita udah nggak logis lagi, udah nggak masuk akal lagi, saudara. Itulah perbedaannya. Perbedaannya antara khawatir adalah kita masih memegang kendali pikiran kita, tindakan kita, perasaan kita. Hidup dalam kekhawatiran, tindakan, pikiran, perasaan kita lah yang mengendalikan kehidupan kita, saudara. Yang Yesus coba untuk membantu kita semua adalah supaya kita enggak hidup di dalam kekhawatiran. Makanya dia bilang jangan khawatir akan hal-hal ini. Berikutnya dia bilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa, Anda bantu saya 1, 2, 3, kamu. Dia tahu, saudara, Bapa kita di surga tahu kita membutuhkan semuanya itu. Semua itu, saudara, semua itu apa? Segala sesuatu yang kita khawatirin lah. Ya hal-hal yang umum, keuangan, kesehatan, keluarga, anak-anak, dan sebagainya, masa depan, saudara. Dia bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahasa Inggrisnya gini, saudara. These things dominate the thought of unbelievers. Ya kan? Kekhawatiran ini mendominasi pikiran orang-orang yang gak percaya Tuhan. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris bilang gini, for the pagans run after all these things. Orang-orang yang gak percaya Tuhan itu mengejar hal-hal yang demikian. Orang-orang yang gak percaya Tuhan, mereka mengejar, mereka mengkhawatirkan semuanya itu. Ya kan, sekali lagi apa? Kesehatan, keuangan, masa depan, pekerjaan. Yesus gak bilang itu semua gak penting, tapi yang dia ingatkan kepada kita, Bapamu di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya mau Anda bayangin ini sebentar ya. Bayangin kalau di depan kita ini ada sekelompok orang, katakanlah 1.000 orang atau 5.000 orang, saudara. Di dalam sekelompok orang itu ada, di tengah-tengah orang itu ada orang-orang percaya, ada orang-orang gak percaya. Ada orang Kristen, ada orang bukan Kristen. Ada orang yang percaya Tuhan, ada orang-orang yang gak percaya Tuhan, saudara. Yang Yesus maksud di sini adalah gini. Kalau Anda tanya, ke sekelompok orang ini ya, kalian apa sih yang kalian khawatirin? Kemungkinan besar kekhawatiran kita itu nggak jauh-jauh berbeda, saudara. Benar ya? Maksudnya bukannya orang Kristen itu nggak punya kekhawatiran, terus orang yang bukan Kristen, orang yang nggak percaya Tuhan punya kekhawatiran yang banyak, bukan, saudara. Tapi kemungkinan besar kekhawatiran kita ya semua sama, ya kan? Yang tadi saya bilang, saya ulang lagi, keuangan, masa depan, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, keluarga, dan sebagainya, saudara. Sama, kita semua punya kekhawatiran yang sama. Tapi, Yesus bilang yang seharusnya berbeda antara orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan adalah ini, saudara. Respon kita. Cara kita meresponi kekhawatiran. Kenapa harus berbeda? Kalau Anda percaya Anda punya Bapa di surga yang baik, yang tahu, yang siap untuk memenuhi segala kebutuhanmu, tentu saja respon kita harus berbeda. Dibandingkan dengan orang-orang yang misalnya nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau orang-orang yang nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka masa depan orang itu, kepastian hidup dari orang itu, keamanan dari orang itu, semuanya ada di tangan orang itu. Anda mengikuti saya, saudara? Ya. Karena hanya dialah yang tahu kebutuhannya.
Jadi makanya orang itu yang gak percaya Tuhan harus memastikan bahwa dia mengejar hal-hal itu. Bahwa orang ini harus memastikan bahwa inilah yang dia harus terus pikirin, mendominasi pikiran dia. Ya kan? Karena orang itulah satu-satunya yang harus bertanggung jawab untuk mencari cara bagaimana dia memenuhi kebutuhannya. Tapi Anda dan saya, kalau kita percaya kita punya Tuhan, udah gitu Tuhan kita mengizinkan kita untuk panggil dia Bapa. Maka kita tahu bahwa kita bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab. Ada Bapa di surga yang siap membantu kita untuk memenuhi segala keperluan kita. Amin, saudara? Tapi masalahnya seringkali termasuk saya, saudara, yang berdiri di sini, kita meresponi kekhawatiran seperti orang-orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita mengejar hal-hal, cara kita mengejar hal-hal itu, cara kita memikirkan hal-hal itu, kita seakan-akan sama seperti orang-orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara. Kalau dia memang ada artinya dia bisa dipercaya. Kalau dia memang ada artinya dia tahu setiap keperluanmu. Terkadang yang kita perlu pastikan itu adalah Tuhan itu tahu gak sih sebenarnya kebutuhan saya? Itu kan kadang-kadang yang kita pengen tahu, saudara. Misalnya malam ini saudara mau tidur, terus tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang dan bilang sama Anda, Bapamu di surga tahu apa yang kamu doakan. Bapamu di surga dengar apa yang kamu doakan. Dia tahu. Terkadang buat kita, saudara, kita mendengar kepastian bahwa Tuhan tahu aja itu udah membawa damai. Benar gak sih, saudara? Padahal situasinya belum berubah. Padahal belum ada solusi dari kekhawatiran kita. Tapi karena kita dengar bahwa Tuhan itu tahu, itu sudah membawa damai dalam kehidupan kita. Makanya Yesus bilang, orang yang gak percaya Tuhan, semuanya itu dikejar. Semuanya itu mendominasi pikiran mereka. Tapi kalian, Bapamu di surga tahu semua kebutuhanmu. Bukan hanya sebagian, saudara. Bukan hanya beberapa kebutuhanmu. Dikatakan tadi, Bapamu di surga tahu semua yang kamu perlukan. Lalu Yesus menutup khotbahnya tentang topik kekhawatiran. Dia bilang gini, saudara. Ini nih, ada action plan-nya. Ini ada langkah praktisnya, Yesus bilang, saudara. Sebagai penutup khotbahku, kata Yesus. Ada survei yang bilang katanya kalau pendeta bilang penutupan, saudara. Semuanya jadi melek lagi, saudara. Yesus bilang, ini penutupan khotbahku. Ini solusi untuk bagaimana Anda dan saya mengatasi kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan... Boleh baca ini bersama-sama, saudara? 1, 2, 3. Tetapi Yesus bilang kalau kamu mau mengkhawatirkan sesuatu, khawatirkanlah soal kerajaan Allah. Kalau kamu ingin fokus, kalau kamu ingin berikan pengabdianmu, mengabdilah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nilai-nilai kerajaan surga, prinsip-prinsip kerajaan surga, cara hidup kerajaan surga, carilah dahulu yang ini. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu, saudara. Yesus bilang, Anda mau tahu solusi untuk mengatasi kekhawatiran Anda? Yesus bilang, mau tahu, ya kan, solusi untuk mengatasi kekhawatiran Anda? Ini nggak mudah, tapi ini solusinya. Carilah dahulu kepentingan Tuhan, baru kepentingan Anda yang kedua. Carilah dahulu agendanya Tuhan, kehendaknya Tuhan, lalu apa yang Anda inginkan, kehendak Anda, agenda Anda yang kedua. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, kepentingan Tuhan, agenda Tuhan, baru setelah itu pekerjaan Anda,
keuangan Anda, karir Anda, bisnis Anda, keluarga dan anak-anak Anda. Yesus bilang, selama kerajaanmu yang didahulukan, maka kamu akan hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu, salah satu kebiasaan saya untuk memastikan supaya saya terus bertumbuh, yaitu saya sering menjadwalkan untuk ketemu dengan teman-teman, terutama yang bekerja sebagai gembala memimpin gereja, saudara. Jadi kita sering cerita, ya kan, sharing-sharing aja, saudara. Tenang aja, keluh kesah nggak banyak kok. Gereja jemaat ini baik-baik semua, saudara. Enggak ini. Jadi keluh kesah saya nggak banyak, saudara. Tapi kita sering cerita. Nah, saya pernah ketemu teman saya, Bodhi, pastor. Dia pernah ke sini, orang hitam, saudara. Dia menggembalakan gereja di West Philly, namanya Transform Church. Saya cerita sama dia. Kadang-kadang susah ya untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan ini antara pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan sebagainya, saudara. Lalu dia bilang sama saya dan dia ngajarin saya sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan prinsip yang ini, saudara. Dia bilang gini, Rosid, hidup itu bukan soal cari keseimbangan. Ya kan? Kalau seimbangan itu namanya sirkus, dia bilang gitu. Ya kan, keseimbangan itu namanya badut, coba melempar bola 3 untuk cari keseimbangan. Terus dia bilang gini, hidup itu adalah masalah prioritas. Dia cerita ada orang-orang yang prinsip kehidupannya atau cara menjalani kehidupannya seperti ini. Pokoknya saya akan jor-joran abis-abisan 10 tahun ke depan. Pokoknya saya akan mati-matian semuanya 10 tahun ke depan sampai uang saya banyak. Baru setelah itu saya akan punya waktu. Punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk Tuhan. Ya kan? Tapi kalau sekarang saya lagi fokus, saya lagi sibuk. Pokoknya saya kejar dulu ini, dia bilang. Saya kejar dulu target saya. Nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, kalau saya punya uang lebih baru saya mulai memberi. Kalau saya punya waktu lebih baru saya mulai melayani. Kalau saya punya waktu lebih baru saya habiskan waktu bersama dengan keluarga. Terus dia bilang gini, saudara, sesuatu yang bagus, dia bilang gini. Kalau cara hidup dan prinsip kita hidup seperti itu artinya kita ini hidup dengan didasari asumsi, saudara. Kenapa didasari asumsi? Karena kita berasumsi bahwa 5 tahun ke depan semuanya akan berjalan baik-baik aja. Kita berasumsi 10 tahun ke depan kesehatan kita masih luar biasa. Kehidupan kita masih berjalan dengan baik. Ya kan? Pekerjaan masih tersedia dan sebagainya, saudara. Jadi dia ngajarin saya jangan hidup didasari dengan asumsi. Karena itu dasar yang sangat tidak kuat. Yesus bilang di setiap musim kehidupan kita, waktu kita muda, waktu kita dewasa muda, waktu sebelum kita menikah, waktu setelah kita menikah, waktu belum punya anak, waktu udah punya anak, di musim kita yang sibuk, di musim kita yang gak terlalu sibuk. Yesus bilang carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Hidup kita lagi ada masalah, hidup kita lagi gak banyak masalah. Prioritasnya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, kata Yesus, saudara. Ya kan? Waktu kita banyak masalah atau gak banyak masalah, saudara, saya kadang-kadang suka bingung sih. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita lagi ada masalah, yang paling mudah adalah kita stop gereja-gerejaan. Kita stop pelayanan, saudara. Itu udah yang paling mudah deh. Saya juga gak tahu kenapa. Kenapa yang lain, aktivitas yang lain gak ada yang di stop, tapi yang gereja yang pertama kali di stop. Ya kan? Nggak tahu sih, saya aja yang berperasaan atau saya lagi sensitif atau apa ya. Enggak ya. Bener ya saudara ya, itu udah paling gampang deh kalau lagi ada masalah. Itu yang pertama kali di stop. Nah Yesus bilang hidup kita adalah tentang prioritas. Apapun musim kehidupan kita, kita harus mencari cara bagaimana kita mendahulukan kerajaan surga. Lalu janjinya adalah, saudara, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Semuanya itu apa, saudara? Semua yang kita khawatirin. Apakah kita punya cukup ya?
Apakah nanti keluarga saya punya cukup ya? Apakah masa depan saya akan terjamin ya? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. When you seek His kingdom and His righteousness first, everything else will be given to you anyway. Akan diberikan kepada Anda, saudara. Lalu dia menutup dengan ini, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus tahu banget. Sebagian besar yang kita khawatirin adalah tentang hari besok. Aduh besok gimana ya? Aduh itu gimana ya? Aduh bulan depan gimana? Pokoknya tentang masa depan, saudara. Itulah yang mendominasi kekhawatiran kita. Saudara, saya tutup dengan ini, saudara. Ada sebuah artikel yang menceritakan tentang seorang ayah yang kehilangan anak perempuannya yang berumur 7 tahun dalam kecelakaan mobil, saudara. Setelah ayah ini kehilangan anak perempuannya dalam kecelakaan itu, ayahnya itu jatuh dalam depresi, saudara. Dia sangat terpukul sekali. Akhirnya dia mulai berhenti kerja, dia mulai terikat dengan minuman keras, minuman alkohol, saudara. Sehingga dia kehilangan semuanya, pekerjaan, dan semuanya pokoknya kehilangan keluarga dia, pernikahannya semua hilang, saudara. Nah di artikel ini, si penulis artikel ini temenan sama ayah yang kehilangan anak perempuannya ini. Akhirnya si ayah ini memutuskan untuk masuk ke dalam rehab, saudara. Di Amerika ini ada sistem rehabilitasi yang terkenal namanya 12 Steps Program. Yaitu 12 langkah untuk memulihkan kehidupan kita. Saya rasa sistem ini dipakai oleh pusat-pusat rehabilitasi di seluruh dunia. Nah, waktu si penulis ini mengunjungi temannya di pusat rehabilitasi, dia udah mulai pulih, saudara. Lalu si ayah ini yang sudah mulai pulih dari kecanduan alkohol, ya bercerita. Dia bilang dia khawatir, dia takut untuk kembali masuk ke dalam dunia di luar sana. Artinya nanti kalau dia keluar dari rehabilitasi kan dia harus mulai cari kerja lagi. Dia harus ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru. Gimana kalau orang-orang nanya tentang cerita kehidupannya, bagaimana saya menceritakan semuanya ini, dan saya takut terjatuh lagi di dalam keterikatan ini, saudara. Dia khawatir. Tapi si ayah ini berkata begini, saudara. Di salah satu langkah dari 12 step program itu, dari langkah 12 langkah menuju pemulihan itu, salah satu prinsipnya adalah ini, saudara. One day at a time. Satu hari demi satu hari. Nggak usah terlalu pikirin jauh. Nggak usah terlalu pikirin terlalu banyak. Pokoknya one day at a time. Yesus bilang janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa, saudara? Karena hari esok belum tiba. Hari esok kita nggak bisa kendalikan. Masa lalu sudah berlalu, saudara. Itu di hari kemarin kita nggak bisa rubah. Kalau hidup kita didominasi oleh kedua hal ini, hari kemarin dan hari esok, maka kalau kita nggak hati-hati itu akan bisa melumpuhkan kita di hari ini, saudara. Dikatakan ada 2 hari yang kita tidak boleh terlalu banyak pikirkan. Yaitu hari kemarin dan hari esok. Boleh kita memikirkan hari kemarin untuk evaluasi, supaya kita nggak mengulang kesalahan, boleh kita memikirkan masa yang lalu. Boleh kita merencanakan untuk masa depan, boleh, saudara, harus dong. Tapi kita nggak boleh pikirkan terlalu banyak. Kenapa, saudara? Karena kalau kita terlalu memikirkan hari kemarin,
Kalau mayoritas kehidupan kita memikirkan hari kemarin dan hari esok, maka itu akan merampok keindahan dari hari ini, saudara. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Boleh kita berdoa bersama-sama? Tuhan, kami percaya janji-Mu, Tuhan. Kami percaya solusi yang telah Engkau berikan. Ketika kami mendahulukan agenda Tuhan, kehendak Tuhan, ketika kami mendahulukan dan memprioritaskan cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada kami, prinsip-prinsip kerajaan Tuhan, gaya hidup kerajaan Allah, ketika kami mendahulukan semuanya itu, maka semua kebutuhan kami akan diberikan. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa tahu bagaimana kami mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat untuk tahu bagaimana kami mengaplikasikan hal-hal ini di dalam setiap area kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, keuangan kami, Tuhan. Bagaimana bentuknya ketika kami mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam setiap kami akan memberikan kami langkah-langkah dan hikmat-hikmat bagaimana kami tahu mempraktekkan segala sesuatu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua firman-Mu Engkau materaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan. Dan jaminan akan hari esok kami nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi kami tahu siapa yang mengendalikan hari esok kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Sekali lagi Tuhan biar kehidupan kami selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang baik turun atas kami. Dan akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Anugerah Tuhan, favor Tuhan, berkat Tuhan, semuanya akan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Happy birthday. Happy birthday to you. Bapak, Ibu, dan saudara semua, hari ini Atalia berulang tahun, saudara. Aaron later will pray. I'll pray also. You start, I'll finish it. No, right now. Yeah, and then also, aduh, matanya. Should we make a wish first before the candle? You don't make the wish. She makes the wish. Oh, yeah. She makes a wish. Go make a wish. Make a wish. She's wishing we would go away. All right. Boleh saya juga undang mungkin untuk Fang-Fang yang berulang tahun kemarin. Maju yuk sekalian kita doain sama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara semua, Atalia adalah salah satu pelayan kita yang begitu setia. Saudara, saya ingat berkesan banget. Kemarin itu dia baru pulang dari Inggris. Belajar studi belajar di sana selama beberapa bulan, baru pulang 1-2 hari, minggunya udah ada di gereja saudara melayani. Jadi kehidupannya begitu menginspirasi saya, dan saya yakin menginspirasi begitu banyak anak-anak muda. Dia juga terlibat dalam ibadah youth kita. Sebentar lagi Atalia juga akan lulus, right? Alright, real world is waiting for you. Yeah? So kalau Anda mengasihi Atalia dan juga Fang-Fang, boleh naik Fang-Fang? Yuk kita doa sama-sama. Aaron, will you start and then I'll finish praying for them. So you just start.
Dear God, thank you for all the birthdays this month, Lord. Thank you for all the blessings that we're reminded you've given us to our church family, Lord. I thank you for Athalia specifically because she's such a blessing to me, and I get to work with her week after week after week. And I thank you for her dedication, her service, and her ability to put aside what she would rather be doing and give of herself and serve. So I thank you for that, Lord. I pray that as Athalia grows, that you would continue to walk with her and allow her to become the strong, independent young woman for God that I know that you are molding her to be. I pray that while that may be a hard journey, that you would always remind her that you're walking with her and that there will be many, many more fun birthday memories to come. Amen. Yes. In your name, amen. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, kami materaikan dan kami aminkan setiap doa atas Athalia yang Aaron baru saja doakan. Kami berdoa, Tuhan, setelah Athalia lulus ini, Tuhan juga akan berkati dengan pekerjaan yang baik. Tuhan buka banyak pintu-pintu kesempatan untuk dia bisa berhasil. Dan kemanapun dia pergi, Athalia, kami berdoa supaya hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Apa yang dia kerjakan, Tuhan pegang masa depannya, jodohnya, karirnya, keuangan, semua Tuhan pegang dan Tuhan tuntun dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih, kami tahu bahwa semua pelayanan yang Athalia sudah kerjakan, Tuhan tidak akan biarkan saja begitu dengan sia-sia, tapi Tuhan akan kembalikan berkat yang berlipat kali ganda dalam kehidupan Athalia. Kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk berdoa untuk saudari kami Fang Fang yang merayakan ulang tahunnya kemarin. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati Fang Fang, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati perannya sebagai seorang ibu atas anak-anaknya dan juga sebagai seorang istri. Kami percaya biar semua hal-hal yang dikerjakan dengan pekerjaan tangan Fang Fang ini bisa berhasil. Tuhan berkati, favor Tuhan turun atas kehidupannya. Dan juga kami berdoa Tuhan biar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat Tuhan yang terbaik dalam kehidupan Fang Fang. Engkau berkati pernikahannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan keluarga ini. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi Tuhan memberkati Anda semua. Jangan pulang terburu-buru. Nanti Anda bisa menikmati jamuan yang sudah disediakan. Tuhan memberkati. Have a blessed week everyone. Buat Anda yang nonton online, have a blessed week. Bye.